Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, tangan tingginya kami panjatkan kehadirat-Mu untuk setiap penyertaan dan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami anak-Mu akan memulai ibadah kami, dan Engkau senantiasa menyertai kami di dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan keadaan selamat. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk setiap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, yang saat ini belum bisa hadir Tuhan, biarlah di dalam ibadah yang akan datang dapat hadir dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman penyegaran iman bagi kita yang terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan pujian, oh betapa indahnya. Mengalir ke bukit Sion.
betapa indahnya. Baru yang bukan jubahnya turun seperti embun yang dari Lebanon mengalir ke bukit Sion. Di sana langit bintangkan Tuhan, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca responsornya kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-33 sampai yang ke-40. Mazmur 119 ayat 33 ayat sampai yang ke-40. Jemaat yang kami berdiri, kita akan membaca secara bergantian. Nanti di ayat yang terakhir kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, aku akan mengenal Taurat-Mu. Aku berharap kepadanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Tundukkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada wabah. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Tunduklah kepada hati yang berlaku beribadah aku kepadamu. Lakukanlah selaku yang menggentarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Bersama, sesungguhnya aku berdiri kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Gloria Patri.
simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, dan Allah mengerti. Ya Bapa, Engkau Allah yang selalu mengerti, Engkau Allah yang selalu peduli dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Banyak sekali yang kami hadapi, tantangan hidup, persoalan hidup Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Banyak sekali yang kami hadapi. Namun bila kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan, kami akan sanggup melaluinya Tuhan. Kami akan diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau, memazmurkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau lawat kami satu persatu. Engkau lawat kami semua jemaat yang ada, yang hadir pada saat ini Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami Tuhan. Bapa di surga, Yesus Kristus, kami memohon Tuhan, agar Engkau setiap kehidupan kami, Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang menderita dipulihkan Tuhan, dikuatkan. Mari tolong Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, maupun yang dalam pemulihan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, ibu dan bini Tuhan, Bapa di Tuhan, mari Engkau berkati apapun keberadaan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan, jama melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah lewat bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami yang lanjut usianya. Mari Tuhan Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur. Mampukan mereka di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, yang penuh dengan penderitaan. Mari Tuhan, biarlah mereka ikut memikul salib-Mu Tuhan. Mari tolong Tuhan Yesus, berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur. Segala kebutuhan dan keperluan mereka, Engkau yang sanggup memberikan Tuhan. Segala kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat keluarga-keluarga jemaat yang merantau Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi, jaga untuk bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup
Mari Tuhan Yesus berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka Tuhan. Buat mereka lebih heran, lebih jaya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kami yang saat ini studi maupun pendidikan, anak-anak dari jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati, berikan hikmat kepada mereka, roh pengertian, roh kecerdasan, kepintaran kepada mereka, supaya mereka dapat meneruskan perjuangan mereka di dalam pendidikan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat keharmonisan keluarga jemaat-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa menjadi terang di dalam keluarga jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biar keharmonisan itu terjalin Tuhan. Tidak ada kesalahpahaman di antara keluarga yang ada. Mari tolong Tuhan Yesus berkati, biarlah damai sejahtera sukacita ada senantiasa di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat rencana pembangunan gereja kami yang ada di tempat ini. Engkau yang maha tahu dan mengerti Tuhan segala apa yang kami butuhkan dan kami perlukan Tuhan. Buat dana-dana pembangunan Tuhan, Engkau yang dapat mengalirkan dari segala penjuru. Engkau berkati orang-orang yang ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus gereja kami, agar gereja kami dapat terwujud dalam pembangunan gereja kami Tuhan. Mari tolong Tuhan Yesus, Engkau yang dapat menggerakkan hati setiap orang yang ingin memberikan yang terbaik. Mari Tuhan Yesus, bukakan juga hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat pembangunan gereja-Mu yang ada di tempat ini. Mari tolong kami Yesus, berikan kami hikmat pengertian Tuhan. Mari tolong Bapa berkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, begitu juga di dalam pemberian alat musik ya Tuhan, keyboard, mari Tuhan. Kami ingin Tuhan ada keyboard di gereja kami sebagai sarana untuk musik Tuhan yang membawakan puji-pujian dan penyembahan Tuhan. Mari tolong Tuhan, Engkau berikan juga hati kepada kami untuk memberikan bantuan pembelian keyboard Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat rencana Natal yang akan diadakan tanggal 17 Tuhan di bulan Desember Tuhan. Kami memohon Tuhan berkati Tuhan dalam setiap rencana-rencana kami. Mari Tuhan Engkau yang dapat memberikan berkat-Mu Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang ada untuk memberikan dana di dalam perayaan Natal nanti yang akan kami jalankan Tuhan Yesus. Mari tolong Tuhan berkati kami, berikan kami juga hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kerukunan antar umat beragama yang ada di Sidoarjo Penawar Tama Tuhan, maupun yang ada di tulang bawang sekitarnya. Mari Tuhan, biarlah damai sejahtera sukacita, ketentraman, kedamaian Tuhan ada kerukunan beragama terjalin di daerah kami tulang bawang sekitarnya, khususnya di Sidoarjo Penawar Tama Tuhan Yesus. Jangan Engkau biarkan Tuhan pemecah belah. Mari tolong Tuhan Yesus, tolong ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang dapat menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat keamanan desa Sidoarjo Penawar Tama. Mari berkati desa ini Tuhan, semakin hari semakin jaya, semakin maju di dalam pembangunan daerah kami desa Sidoarjo Penawar Tama. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Berikan hikmat
menjadi yang takut akan Engkau Tuhan dan dapat menjalankan roda pemerintahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Mari Tuhan Engkau campur tangan. Mari Engkau Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau ya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni kami atas segala pelanggaran kami, dosa-dosa kami Tuhan, maupun lewat perkataan kami, pengenalan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Di dalam setiap langkah-langkah kami yang tidak berkenan ke hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami. Sebentar lagi Tuhan firman-Mu akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Mari singkapkan firman-Mu Tuhan pada saat ini melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Mari tolong Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan hikmat kepada hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan mengadakan persembahan 2 kali. Untuk yang ke depan itu untuk dana pensiun hamba Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita membaca nas persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Untuk mengiringi lagu persembahan, mari kita puji nama Tuhan dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Terima
Edim El Sadari. Persilakan. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Serikat Persaudaraan. Satu nama besar.
Tuhan Yesus Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, di mana ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami di malam hari, Engkau menjaga kami di malam hari, dan membangunkan kami ya Tuhan pada pagi hari ini, dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, yang Tuhan telah beri bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama duduk di rumah-Mu yang kudus ini, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, yang menjadi makanan rohani bagi kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga firman Tuhan yang akan berbicara bagi kami dapat boleh pahami, kami boleh mengerti, bahkan juga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah kami yang mendengar, bahkan juga yang memperdengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Pertama sekali saya mengucapkan pada kita selamat datang saudara kita yang datang dari Salatiga di tempat ini dan bergabung bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu. Dan yang menjadi firman Tuhan, pemahaman rohani bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18. Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Jika kita sudah menemukannya Bapak Ibu, kita membaca secara ya, untuk menghormati firman Tuhan, kami menjadikan Bapak Ibu berdiri dan kita membaca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disesat. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita bersama. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Sudah kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai ada orang-orang yang suka sekali membicarakan kelemahan orang lain, kesalahan orang lain. Ketika melihat orang lain jatuh dalam dosa atau perbuatan kesalahan mereka, mereka langsung menjadikan hal itu sebagai bahan gosipan dan sebagai bahan pembicaraan, sehingga orang yang berbuat dosa tersebut sangat menjadi malu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benar bahwa Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci dosa. Tetapi Tuhan tidak membenci orang berdosa. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan tidak membenci orang yang berdosa. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu, justru orang-orang percaya banyak yang membenci orang berdosa. Bahkan menganggap orang berdosa seperti pribadi yang tidak berharga. Jadi apa yang seharusnya Bapak Ibu kita lakukan jika di antara kita ada saudara kita, sahabat kita
atau orang dalam gereja yang melakukan dosa. Bapak Ibu, mudah sekali bagi kita mengatakan ya harus dinasehati. Kalau orang yang melakukan dosa ya harus dinasehati. Tetapi apakah kita mau menjadi orang yang menasehatinya? Ini yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah kita mau menjadi orang yang menasehatinya? Yesus di dalam firman Tuhan hari ini, Yesus memberikan pengajaran yang sangat mulia bagi kita orang-orang yang percaya untuk menjadi penasehat yang benar bagi orang yang berbuat dosa. Dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, Yesus memberikan beberapa langkah atau pedoman untuk menjadi penasehat